pemecatan 75 pegawai KPK. Nah, ternyata sekarang giliran pimpinan KPK yang menolak apa yang ditolak oleh Jokowi. Kira-kira gitu kalau kita artikan. Ini bisa tolak-menolak hasil konsensus. Dan sangat mungkin juga Pak Jokowi kirim pesan itu, silakan KPK putusin sendiri supaya terlihat KPK otonom. Tapi dari yang 75 itu, paling nggak udah ada yang disensor untuk nggak boleh masuk tuh. Jadi tetap orang nggak percaya bahwa komunikasi politik presiden itu betul-betul jujur. Kalau presiden jujur, maka KPK akan anggap bahwa oke, itu semacam sifatnya imperatif karena sejak revisi kan KPK ada di bawah presiden. Jadi mesti dianggap presiden membangkang pada KPK membangkang pada presiden. Itu intinya tuh. Sekarang kalau yang 51 itu diterima, yang 24 dibina, terus bagaimana kalau yang 24 bilang enggak, kami mau diterima aja, gak usah dibina. Karena dia juga membangkang pada KPK, kan sama aja kan? Karena dia anggap bahwa ngapain buat apa diajukan semacam perintah dari presiden, tapi kemudian terjadi diskriminasi lagi. Jadi 2 kali diskriminasi. Ini soalnya tuh. Yang 24 merasa kita 2 kali dikerjain dong, itu. Ya, oke. Artinya kalau kita patokannya pada apa yang disampaikan diinterpretasi oleh media bahwa presiden menolak, itu kan berarti KPK membangkang, begitu ya, Bung Rocky ya? Ya. Tapi saya sebenarnya waktu itu sejak awal membaca nggak ada kalimat Presiden Jokowi itu menolak. Kalimatnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa beliau tidak setuju kalau tes wawasan kebangsaan menjadi serta-merta dijadikan dasar untuk pemecatan. Kan? Jadi ini kan 2 hal yang berbeda sebenarnya dengan menyatakan menolak. Dan kemudian saya juga berpikir begitu. Waktu itu saya berpikir sama. Saya menganggap bahwa ya ini presiden basa-basi menyebutkan itu, tapi nanti akan ada klausul berikutnya bahwa di samping kebangsaan ada soal lain. Jadi sangat mungkin mereka ditolak memang bukan karena tes kebangsaan, tapi tes lain yang sifatnya personal, penilaian pribadi kan boleh. Jadi presiden sebenarnya bilang oke, kalau tes kebangsaan itu terlalu objektif, maka silahkan pimpinan KPK lakukan tes yang lebih personal, lebih subjektif. Ya memang pimpinan punya hak. Misalnya pimpinan KPK menganggap bahwa ini ada 2-3 orang yang nggak pernah kasih selamat pagi ke gue kalau ketemu pimpinan KPK, buang muka tuh dan masih menyimpan kejengkelan. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi sekarang orang nggak tahu tuh. Lalu apa dasarnya kalau tes kebangsaan yang dianggap formal, official itu tidak dipakai sebagai dasar kan? Kan mestinya 75 ya atau diterima atau dipecat kan? Karena parameternya sama tes kebangsaan. Sekarang berarti ada 2 tes dan nanti jadi problem lagi tuh. Loh, berarti ada 2 tes dong. Yang lain dites kebangsaan, yang lain dites plus kebangsaan plus. Kan ini jebakannya tuh. Oke. Jadi katanya dasarnya rapornya merah. Tapi nanti kita bahas sebentar rapor merah. Kita fokus dulu ke soal Presiden Jokowi. Ini ada tadi penafsirannya begitu. 1, KPK membangkang. Kedua, tafsirnya juga bisa bahwa KPK itu sangat paham dengan cara berpikir Presiden Jokowi. Kenapa? Yang saya maksud adalah menafsirkan secara terbalik. Kalau Presiden menyatakan tolak, itu artinya tidak ditolak, gitu sebaliknya. Jadi saya kira yang paling benar pimpinan KPK sangat paham apa maunya Presiden Jokowi. Ya itu yang saya sebut tadi ini rapat 2 kamar sebetulnya. Di kamar sebelah presiden bilang kalian mesti hati-hati ya, itu jangan sampai tersolimi itu 75. Di kamar berikutnya dipanggil 2-3 orang. Saya bayangkan begitu. Silahkan lakukan apa yang kalian inginkan gitu. Nah pimpinan KPK tahu apa ini maksud presiden. Si ini jangan masukin ya. Ya kira-kira itu kan. Jadi mengirim simbol ini itu betul-betul ya etika yang buruk sebetulnya. Sementara transparansi udah dihasilkan. Kan transparansinya adalah 75 orang ini tidak lulus. Itu udah jadi headline. Dan nggak boleh lagi sebetulnya diluluskan tuh. Kan begitu kan. Ini justru karena presiden bermain kucing-kucingan atau mungkin bukan kucing-kucingan, banteng-bantengan di istana, maka terjadilah dualisme ini. Ini juga akan dipakai untuk membuli bahwa kok presiden nggak konsisten ya. Kan kalau presiden udah bilang ditolak, ya udah lakukan aja. Itu artinya ada izin kedua dari presiden. Kan tetap itu kesimpulan saya kan, atau kesimpulan FNN, pasti ada izin kedua. Karena itu harus benar poin udah melihat lebih dahulu bahwa ini bakal
ada kecolongan lagi, kecolongan yang memang menggembirakan presiden. Kan presiden kan bilang, ya kan saya udah minta, tapi ya karena KPK itu lembaga yang independen, maka saya menghormati keputusan KPK untuk hanya meloloskan 51 orang, 24 perlu dibina lagi tuh. Nanti hasil pembinaannya memutuskan tidak berhasil dibina. Kan itu kira-kira tuh backgroundnya. Ya, 51 orang dinyatakan tidak bisa diterima lagi, Bung Rocky, bukan diterima. Yang 24 orang yang bisa diterima. Oh, terbalik, lebih parah lagi tuh. Jadi memang udah 51 ya, tidak bisa diterima. Ini yang menarik. 24 dibina. Ya, yang menarik adalah alasannya bahwa ada rapor merah gitu. Jadi mereka ini 51 orang ini udah punya rapor merah. Jadi kan karena kemarin Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak serta-merta, dia menyatakan, loh kan saya nggak serta-merta TBK, karena ini ada rapor mereka merah. Nah, pertanyaannya dari mana ya rapor itu sejauh ini mereka bisa dapatkan? Setahu saya nggak ada rapornya merah itu justru Ketua KPK loh, karena pernah kena sanksi teguran kan? Itu kita bisa cari jejak digital, apakah geng 24 ini ada raport merah. Kan gampang kan? Begitu di search misalnya KPK dan pelanggaran etis, apakah yang 24 itu yang masuk? Enggak, yang masuk cuma satu orang, yaitu ketuanya. Kan jejak digitalnya begitu. Jadi raport merah diberikan oleh orang yang raportnya merah hangus, kan ajaib gitu. Jadi selalu kita menemukan semacam, jadi orang itu kalau dia mau sembunyikan kejahatan, kalau terlalu sempurna disembunyikan justru ketahuan gitu. Ini biasa aja sebetulnya, ya ngeyel-ngeyel kecil nggak apa-apa. Tapi begitu dikasih istilah raport merah, publik langsung mau tahu apa pelanggaran raport merah itu. Apa sih yang disebut raport merah? Gagal misalnya nangkap atau nyolong atau jadi calo. Oh, itu ada, tapi udah dipecat kan. Lalu orang tanya, oh mungkin pelanggaran etis. Ya di search lah. Pelanggaran etis KPK. Yang keluar setelah di Google, Firly kan. Nanti Pak Firly juga cemas sendiri tuh, kok begini jadinya, kan algoritmanya begitu. Jadi saya kira apapun ini menjadi mereka kelihatannya dilematis. Saya tidak ingin menggunakan kata bohong gitu, tapi ada kan sebuah game yang mengatakan bahwa kalau kita sekali berbohong dan kemudian kita akan menutup dengan kebohongan baru lagi, terus beranak pinak terus itu dan dan tidak ada berhentinya kan. Ya ini satu paket dengan orang menganggap bukan cuma KPK, ya, presiden memang tukang bohong, kan publik udah anggap begitu kan. Kan kalau kita baca komentar-komentar netizen, wah itu gila-gila keras, bohong lagi, iya ngomong tapi bohong. Jadi udah ada cap itu. Nah sekarang dua institusi akan dianggap berbohong lagi kan. KPK akan dianggap berbohong oleh netizen, kenapa? Karena ternyata ada dua tes kebangsaan dan tes personal soal raport gitu. Kemudian orang akan anggap presiden juga berbohong karena presiden bilang bahwa jangan disingkirkan hanya karena kebangsaan. Ternyata tersingkir juga. Jadi presiden tidak mampu untuk memastikan bahwa kata-katanya harus menjadi perintah pada KPK tuh. Kan itu terjadi. Jadi dua institusi dibully lagi nanti. Kita sih cuma komentar-komentar kecil. Oke, memang kalau kita baca netizen tadi betul seperti Anda nyatakan tadi, memang dianggap presiden udah sering berbohong. Ini netizen loh yang ngomong, bukan Bung Rocky Gerung atau saya yang ngomong gitu. Nah, tetapi saya saya melihat implikasinya serius dari keputusan pimpinan KPK ini, karena dan dua-duanya itu menurut saya dilematis buat Presiden Jokowi. Pertama, kalau kemudian tadi dinyatakan Presiden Jokowi sepakat dengan pemecatan itu, kan Presiden Jokowi kena tadi yang disebut bahwa konsisten dengan ketidakkonsistenan, karena itu man of contradiction gitu. Yang kedua, kalau ternyata sekali ini Presiden Jokowi itu serius bilang bahwa oh jangan dipecat mereka karena TWK, tapi ternyata tetap dipecat, kan berarti ada muncul persepsi publik ya Presiden Jokowi udah nggak dianggap oleh pimpinan KPK. Dua-duanya berat nih buat Presiden Jokowi. Yang paling berat kalau orang tahu bahwa di belakang KPK ada kekuasaan melebihi presiden yang ngatur-ngatur sebetulnya kan. Ya lobby-lobby tingkat tinggi antara master dan madam misalnya. Ini istilah-istilah aja yang beredar kan. Kan selama ini kita dalam semua peristiwa politik selalu ada master M, ada madam M gitu. Nah ini udah jadi semacam pengetahuan umum. Jadi orang akhirnya berhak menduga bahwa di belakang KPK ada kekuasaan lain yang berinisial Master M, Madam M, atau sekarang mungkin Master T, Madam T, tapi selalu ada kekuatan yang invisible. Nah,
akhirnya orang menganalisis bahwa ada persaingan, perseteruan antara presiden dan si invisible hand ini. Invisible tapi kita tahu lah kira-kira tuh. Kalau kita imajinasikan itu pasti ketemu tuh. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya tetap anggap bahwa ada friksi di tingkat tinggi kekuasaan elit yang mengakibatkan KPK itu jadi semacam peralatan untuk mengefektifkan siapa yang paling punya kuasa. Apakah presiden, kantor presiden, atau ada kantor lain yang di sekitar Menteng juga yang punya kekuasaan mengatur-ngatur KPK. Menteng itu juga M juga ya? Ya, ya tadi bukan provinsi M ya. Iya. Provinsi Menteng. Oke, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini kan sebenarnya ada strategi mereka membelah kekuatan kelompok 75 itu ya. Jadi 24 orang ini kan ditawarin kalau mau dibina lagi kalian masih bisa mau bergabung dengan kita gitu. Tetapi justru yang kita tangkap kemarin, kita baca juga di media, di antara mereka yang dinyatakan lulus itu malah meminta juga agar mereka yang tidak 75 orang yang tidak diluluskan itu diluluskan. Jadi sebenarnya meskipun mereka sudah dikasih permen lah dinyatakan lulus, tapi tetap mereka merasa hatinya bersama dengan 75 orang itu. Ya, saya dapat psikologi itu karena ini satu blok yang golongan darahnya sama itu, yaitu R, golongan darah radikal itu. Oh, itu. Oke. Atau T. Karena itu semua akan saling kompak. Jadi kalau satu di 24, 21 itu digagalkan, yang lulus juga akan minta digagalkan. Itu pasti akan terjadi. Karena kita harus percaya bahwa KPK itu udah ada mental blocking mental itu. Yang bagian pimpinan, semua yang bagian 75 ini. Itu udah disatukan oleh persepsi publik. Jadi kawan-kawan 75 ini nggak mungkin dicerai-beraikan. Seolah-olah dibujuk yang 24 supaya kelihatan KPK itu tidak tebang pilih atau pilih kasih. Maka yang 24 dinyatakan masih akan dibina itu. Itu tersinggung juga mestinya, sama lebih tersinggung dengan lebih baik disebut nggak lulus daripada masih akan dibina. Gila. Selama 15 tahun memang nggak berhasil apa justru prestasi mereka yang tertonjolkan. Ya, itu jadi nanti ada semacam stigma bahwa mereka ini pernah menjadi warga binaan atau pegawai binaan. Kan berat itu. Iya, satu warga binaan, 24 warga binaan, 51 warga gusuran kan. Oke. Nah, di luar itu, jadi kita masih akan menunggu seperti apa, karena deadline-nya kan tanggal 1. Mereka tanggal 1 akan dilantik, dipastikan begitu BKN menyatakan mereka akan dilantik menjadi ASN. Tetapi sekarang ini ada gerakan dari teman-teman civil society, teman-teman yang pro pada pemberantasan korupsi agar meminta Kapolri menarik Firly dari KPK. Nah, ini juga menarik nih gerakan mereka ini. Mereka menyatakan akan mendatangi Mabes Polri untuk menarik, karena Firly itu ternyata masih perwira aktif di kepolisian. Itu kita dukung itu karena kita udah tahu itu pasti terjadi. Jadi begitu kekuasaan bermain curang terhadap 75 orang ini, itu reaksinya pasti berbalik gitu. Jadi Pak Firly itu ada dalam dilema sekarang itu, mau siksak atau mau betul-betul buka problemnya. Apa sih problemnya? Apa sih permintaan dengan presiden? Berapa kali ketemu dengan presiden atau berapa kali presiden me-WA. Jadi itu nanti akan jadi kuriositas publik kan. Karena itu orang menganggap ini Firly betul-betul saya sebaiknya, atau mungkin Pak Firly yang minta supaya tolong kalian demo saya, minta saya dibalikin ke Mabes Polri aja karena saya nggak kuat lagi di sini nih, tekanannya macam-macam. Bisa juga begitu. Kita hanya bisa melihat ini sebagai ya drama-drama Korea lah yang ujungnya pokoknya ngaco-ngaco dulu, nanti hiburannya di belakang gitu kan. Tapi dibikin suspense-nya ada di depan itu. Jadi kira-kira begitu perporting gitu. Jadi kekacauan banyak orang yang akhirnya menganalisis politik Indonesia, ya udah nggak perlu pakai metodologi. Yang penting kita tahu siapa yang kasakusuk gitu. Itu jadi ini metodologi kasakusuk gitu. Dan terjadi cuma di zaman Presiden Jokowi ini. Negeri dipimpin tanpa metodologi. Ya, tapi saya kelihatannya masih coba percaya seperti teman-teman media yang pada waktu itu menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi menolak pemecatan 75 orang karyawan atau pegawai KPK ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Ini kan harapan saya, Bung Rocky. Nanti headline besok itu KPK menolak permintaan presiden. ini baru keren tuh. Yes.
Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Bye. Selamat tolak menolak. Dua-duanya bala, tolak bala, yang satu tolak bala, yang lain tolak bala tuh. Jadi bala sama bala saling tolak menolak tuh. Oke, harus Baik, benar. bye.